Shalom, perkenalkan nama saya Dini Carut Lahian. Saya mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. NIM saya 220101063. Dan dosen pengampu saya Bapak Dr. Baginda Sitompul, Master Pendidikan Kristen. Ini adalah tugas akhir saya pada mata kuliah Teologi Sistematika. Saya akan menjelaskan sebuah topik yang bertema Roh Kudus. Sebelum kita lanjut lebih dalam, kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan atas segala kasih dan anugerah-Mu Tuhan, sehingga kami masih ada sebagaimana kami ada hari ini ya Tuhan. Semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Kami mulai materi kami pada hari ini Tuhan, biarlah Engkau mengajari kami satu demi satu semua yang terbaik ya Tuhan Yesus. Berikan kami hikmat-Mu dan apa yang juga Hamba mau sampaikan pada hari ini Tuhan. Tuhan mampukan untuk semua orang mendengar dapat berkat Tuhan Yesus, dapat pengertian yang baik, dan mampukan juga Hamba untuk menyampaikan dengan baik. Terpuji nama Tuhan kekal sampai selamanya. Amin. Terpuji nama Tuhan, kali ini saya akan menyampaikan materi saya. Ini ada tugas akhir saya pada Teologi Sistematika tentang Roh Kudus. Saat ini saya akan membahas tentang Roh Kudus. Sebelumnya kita wajib tahu dulu itu Roh Kudus apa, bagaimana dia ada, apa yang dikerjakannya, bagaimana ia bekerja pada manusia, apa hubungannya dengan Allah, apa manfaat dari menerima Roh Kudus dan lainnya. Kita masuk pada pengertiannya. Roh Kudus atau Holy Spirit atau Paraclete adalah pribadi ketiga dalam Tritunggal yang disembah dan dimuliakan dengan Bapa dan Anak sebagai yang satu dalam kodrat dan sama dalam keagungan pribadi dengan Bapa dan Anak atau Putra. Dia sering disebut sebagai Roh Kudus, Roh Allah, Roh Tuhan atau Sang Penghibur. Karunia Roh Kudus. Semua pencari kebenaran yang jujur dapat merasakan pengaruh Roh Kudus yang menuntun mereka kepada Yesus Kristus dan Injilnya. Namun kegenapan berkat-berkat yang diberikan oleh Roh Kudus tersedia hanya bagi mereka yang menerima karunia Roh Kudus dan tetap layak. Yang menjadi pertanyaannya adalah apakah Roh Kudus hanya diterima oleh orang-orang terpilih saja atau semua orang percaya dapat menerima Roh Kudus? Rasul Paulus dengan jelas mengajarkan bahwa kita menerima Roh Kudus pada saat seorang percaya Yesus Kristus sebagai juru selamat dan Tuhannya. Melalui 1 Korintus 12 ayat 13, ia mengatakan, sebab dalam satu roh kita semua baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Roma 8 ayat 9 memberitahu kita bahwa jika seseorang tidak memiliki Roh Kudus, dia bukanlah milik Kristus, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Allah, Kristus, ia bukan milik Kristus. Dan lagi pada Efesus 1 ayat 13-14 mengajarkan kita bahwa Roh Kudus adalah materai bagi keselamatan setiap orang yang percaya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Seluruhnya dalam artian adalah kegenapan daripada janji Kristus, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan namanya. Jadi jelas pada ayat-ayat tadi bahwa yang dapat memiliki Roh Kudus adalah orang-orang yang percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Bukan orang-orang khusus, tapi orang-orang yang percaya pada Kristus akan menerimanya. Setelah kita tahu bagaimana Roh Kudus ada dan bagaimana ia bisa ada pada manusia, sekarang saya akan memaparkan soal apa yang dikerjakan Roh Kudus ketika ia sudah ada dalam diri kita. Yang perlu digarisbawahi adalah bahwa Roh Kudus itu bertugas sebagai penghibur yang lebih detail ada di Yohanes 14 ayat 26. Tapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus adalah penghiburan bagi yang menerimanya, yaitu mereka yang percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Roh Kudus menghibur orang-orang yang ada di dunia ini, karena di dalam dunia ini semuanya adalah jahat, sering mengakibatkan kedukaan, bahkan kekecewaan kepada Tuhan. Jadi Roh Kudus ada untuk membantu setiap insan mengelola emosi, energinya untuk tetap terkoneksi dengan pribadinya Tuhan Yesus Kristus. Lalu apakah pekerjaan Roh Kudus itu hanya sebagai penghibur saja? Jawabannya tentu tidak, karena Roh Kudus itu adalah pribadi Tuhan dari konsep Tritunggal, sehingga tidak ada yang bisa membatasinya. Dalam Roma 8 ayat 26,
Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Yesaya 11 ayat 2 juga berkata demikian, Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Jadi dapat kita pahami beberapa pekerjaan Roh Kudus itu yang membantu dalam kelemahan kita, mengajarkan kita dalam berdoa, memberi hikmat dan pengertian. Itu adalah gambaran besar dari pekerjaan Roh Kudus ketika kita menerimanya. Jadi betapa baiknya Tuhan yang begitu mulia, begitu suci, mau merelakan rohnya kepada orang yang hina dan yang penuh dosa. Ketika seseorang sudah memiliki Roh Kudus, apakah dapat secara kasat mata dilihat oleh manusia lainnya? Jawabannya tentu dapat dilihat, karena pekerjaan Roh itu nyata. Dan ketika seseorang menerima karunia Roh, ia akan melakukan aksi yang mencerminkan perbuatan Allah yang mulia. Artinya orang-orang yang memiliki Roh Kudus pasti tidak tinggal diam, melainkan menjadi pelaku firman Tuhan yang lebih dahsyat dari sebelumnya. Atau kita dapat secara nyata menyaksikan bahwa pekerjaan-pekerjaan yang orang lain lakukan yang telah menerima Roh Kudus itu lebih dahsyat daripada orang-orang yang hanya agamawi, tidak mengalami kebangkitan kebangunan roh. Ketika Roh Kudus itu ada pada diri manusia, apakah roh itu dapat meninggalkan manusia yang menerima karunia itu? Jawabannya adalah tidak. Roh Kudus itu tidak akan pernah meninggalkan orang yang menerimanya. Karena jika seseorang menerima Roh Kudus, maka roh itu akan memerdekakan orang itu. Arti kata lain, Roh Kudus tidak akan pergi dari orang percaya. Ayat pendukung pernyataan ini terdapat pada Efesus 1 ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Arti dimateraikan di sini berarti Allah mengikat kita dengan Roh itu sampai pada akhir zaman, di mana ketika itu Yesus datang kedua kalinya menjemput orang-orang yang percaya dan yang dimateraikan oleh Roh Kudus itu. Jika kita dengan sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka akan Tuhan nyatakan kuasanya lewat Roh Kudus, dan itu adalah jaminan kita dengan Tuhan pada saatnya nanti. Jadi Roh Kudus adalah roh yang membantu manusia untuk segala aspek dalam kehidupan, karena Tuhan tahu kita tanpa Roh Kudus sangat lemah, sangat mudah digoda iblis. Bahkan Tuhan sendiri masuk dalam pencobaan yang dilakukan iblis. Iblis mencobai Tuhan, tapi Tuhan dengan keperkasaan, dengan ketuhanannya mampu, walaupun dia memiliki natur sebagai manusia. Apapun yang terjadi saat ini, jangan membuat kita kecewa dari Tuhan, melainkan kita terus bertumbuh di dalam Tuhan dan menjadi orang yang benar, terutama di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus adalah penolong bagi kita sampai Yesus datang kedua kalinya. Dan oleh itu, marilah kita dengan sungguh-sungguh mencari Tuhan setiap hari, dan biarlah kita menjadi orang yang diselamatkan pada akhir zaman nanti. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Biarlah Tuhan memberkati kita senantiasa sampai selama-lamanya. Saya Denny Sartarigan mengucapkan Shalom.